Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Goklasi Haan MM yang selama 1 semester ini telah sharing ilmu dan membimbing kami dalam mata kuliah Manajemen Risiko. Dalam UAS kali ini, saya akan mempresentasikan tugas terstruktur, yaitu ringkasan dari 5 artikel terpublikasi dari jurnal bereputasi dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sumarsono dari kelas MC 503, nomor induk mahasiswa 230201010088. Judul yang pertama yaitu Expansionary Monetary Policy and Bank Loans Loss Provisioning, yaitu bagaimana pelonggaran kebijakan moneter memengaruhi perilaku bank dalam mencadangkan dana untuk risiko kredit. Latar belakangnya adalah kebijakan moneter ekspansi sering mendorong perilaku risk-taking bank. Kemudian risiko meningkat, sehingga diperlukan pencadangan kerugian pinjaman yang lebih konservatif. Tujuan penelitian yaitu menganalisis bagaimana kebijakan moneter ekspansif memengaruhi discretionary LLP bank. Metode yang digunakan yaitu dataset dari 14.623 observasi bank yang dilakukan tahun 95 hingga 2010. Indikatornya adalah Boschem, Mills Index, terus Fed Fund Rate, selanjutnya 4 estimation dan berbagai robustness test. Hasilnya, EMP, yaitu DLLP, meningkat secara signifikan. LLP lebih tepat waktu dan valid dalam mencerminkan risiko. Sehingga efek lebih kuat pada bank berisiko tinggi dan transparansi rendah. Implikasinya yaitu perlu konservatisme pencadangan untuk mencegah perilaku pengambilan risiko berlebih. Yang kedua, penting bagi regulator dan investor dalam mengawasi bank saat EMP. Kemudian judul yang kedua adalah Do Consumption-Based Asset Peak Pricing Models Explain Stock Market Dynamic Return Dynamics 2024. Apakah model penetapan harga aset berbasis konsumsi dapat menjelaskan dinamika return pasar saham? Latar belakang masalahnya adalah model berbasis konsumsi sering gagal menjelaskan dinamik return saham. Yang kedua, penting untuk risk forecasting jangka pendek. Tujuan penelitian adalah menguji apakah model konsumsi dapat memprediksi dinamik return bukan hanya pada level premi risiko. Metode yang digunakan yaitu GMM-Mincer-Czernowitz test, Martingale Difference Sequence test, data return ketahunan dan triwulan berbagai portofolio. Hasilnya yaitu model konsumsi gagal memenuhi MDS, tidak mampu menangkap pola prediksi. Prediksi return bias, model habits formation lebih baik namun tidak bisa diukur. Model implikasinya yaitu model konsumsi tidak cocok untuk memanage risiko pasar jangka pendek. Manajer risiko harus memakai model lain untuk peramalan volatilitasnya. Kemudian judul yang ketiga adalah Climate Related Regulation and Financing Markets Meta-Analysis 2024 atau regulasi terkait iklim dan pasar keuangan, sebuah meta-analisis tahun 2024. Latar belakang masalahnya adalah regulasi iklim dan disclosure atau CRD meningkat global. Yang kedua, dampak terhadap pasar keuangan masih beragam. Tujuan penelitian ini adalah menggabungkan S2 study, 52 studi untuk memahami dampak regulasi iklim pada pasar saham, obligasi, dan nilai perusahaan. Kemudian metode yang digunakan itu meta-analytic structural equation modeling atau MESM, kemudian meta-regression untuk moderator risiko industri dan metodologi. Hasilnya adalah pasar saham, reaksi negatif jangka pendek, pasar utang, green finance meningkat signifikan dan hasil dipengaruhi oleh metodologi dan risiko industri. Kemudian nilai perusahaan meningkat jika kualitas CRD-nya tinggi. Implikasinya, CRD wajib diterapkan perusahaan sebagai bentuk risk transparency. Kemudian investor perlu mengintegrasikan risiko transisi iklim dalam keputusan portofolionya. Kemudian tema yang keempat atau judul yang keempat yaitu Would Manager Sacrifice Conservative Reporting to Meet or Beat Earning Expectation 2024. Apakah manajer akan mengorbankan pelaporan yang konservatif demi memenuhi atau melampaui ekspektasi laba? Latar belakang masalahnya adalah tekanan MBMA mendorong manajer melakukan praktik yang menurunkan kualitas laporan. Yang kedua adalah konservatisme akuntansi menjaga disiplin risiko. Tujuan penelitian ini adalah menguji apakah MBMA menyebabkan penurunan konservatisme akuntansi. Kemudian metode yang digunakan yaitu model BASU 1997 ditambah ukuran alternatif konservatisme. Kedua adalah analisis IEM dan REM sebagai saluran alternatif. Hasil dari penelitian ini adalah
bahwa MBME konservatisme menurun signifikan. Kemudian penggunaan AEM atau REM melemahkan efek tersebut. Kemudian asimetri informasi memperkuat kecenderungan mengurangi konservatisme. Implikasinya adalah governance perusahaan perlu pengawasan ketat dan kualitas laporan. Kemudian komite audit harus memastikan konservatisme tetap terjaga meskipun dipengaruhi oleh kondisi pasar. Kemudian tema yang terakhir yaitu investigating perceived risk factors affecting mobile payment adoption 2024. Itu menyelidiki faktor-faktor risiko yang dipersepsikan yang mempengaruhi adopsi pembayaran mobile. Latar belakang masalahnya adalah adopsi mobile payment dipengaruhi persepsi risiko pengguna. Yang kedua adalah penting bagi industri digital finance. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis risiko yang paling mempengaruhi sikap pengguna terhadap mobile payment. Metode yang digunakan yaitu survei 361 responden, di mana analisis SEM, terus kemudian variabel risiko performan, finance time, psikologi sosial. Hasilnya, performa baik, kemudian dipengaruhi oleh negatif terbesar. Psychological risk, signifikan negatif. Terus kemudian risiko finansial, waktu sosial, dan efek melemah. Implikasinya yaitu penyedia layanan harus fokus pada realitas aplikasi keamanan edukasi. Kemudian risiko psikologis harus dikelola melalui desain UI, UX, dan kepercayaan seterusnya. Ini adalah tabel dari kelima artikel tersebut. Terima kasih.